Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ellen Rosliana dari kelompok 1 dan teman saya Arsil Halan Janelgia. Kami akan membahas tentang retun dan risiko portofolio. Baik, di slide pertama ada pengertian retun. Retun adalah imbalan atas keberanian investor menanggung risiko serta komitmen, waktu dan dana yang telah dikeluarkan oleh investor. Retun juga merupakan salah satu motivator orang melakukan investasi. Sumber-sumber retun terdiri dari dua komponen, yaitu yield dan capital gains atau loss. Dengan demikian, retun total investasi adalah retun total sama dengan yield capital gains. Di slide kedua ada pengertian resiko. Resiko adalah kemungkinan perbedaan antara retun aktual yang diterima dengan retun yang diharapkan. Sumber-sumber resiko suatu investasi terdiri dari resiko suku bunga, resiko pasar, risiko inflasi, resiko bisnis, dan lain-lain. Slide selanjutnya ada pengertian risiko. Risiko juga bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu risiko dalam konteks aset tunggal dan risiko dalam konteks portofolio aset. Nah, sedangkan resiko dalam konteks aset tunggal sendiri yaitu resiko yang harus ditanggung jika berinvestasi hanya pada satu aset saja. Atau resiko dalam konteks portofolio aset itu ada resiko tidak sistematis dan resiko sistematis. Resiko tidak sistematis sendiri yaitu resiko yang dapat dihilangkan dengan membentuk portofolio. Sedangkan resiko sistematis itu resiko yang tidak bisa diversifikasi oleh portofolio. Untuk selanjutnya ada analisis risiko portofolio. Kelebihan investasi dalam bentuk portofolio dibanding aset tunggal adalah bahwa bisa mengurangi risiko tanpa harus mengurangi tingkat return yang diharapkan. Logika yang dipakai dalam konsep portofolio hampir mirip dengan logika pengurangan risiko dalam prinsip asuransi, di mana perusahaan asuransi akan mengurangi risiko dengan membuat sebanyak mungkin polis asuransi. Nah, di slide selanjutnya itu ada pengaruh penambahan jenis aset terhadap risiko portofolio. Itu ada risiko yang bisa didiversifikasi atau risiko khusus perusahaan, ada risiko aset tunggal, risiko pasar atau risiko yang tidak bisa diversifikasi, dan jumlah saham dalam portofolio. Nah, di slide selanjutnya ada beberapa rekomendasi jumlah saham minimal dalam portofolio. Itu bisa dilihat ada di slide 8 dan dilanjutkan di slide 9. Salah satunya itu ada BJ Winger dan Air Fresca Investment. Itu tahun 1991. Jumlah saham minimalnya itu 15-20 saham. Next, ada kasus Indonesia dan Filipina. Penelitian tentang beberapa jumlah saham minimal yang harus dimasukkan dalam saham portofolio saham juga pernah dilakukan oleh Tendelin tahun 1998 di pasar modal Indonesia dan Filipina. Penelitian tersebut menghasilkan rekomendasi bahwa untuk meminimalkan risiko portofolio sedikitnya diperlukan 14 saham untuk pasar modal Filipina dan 15 saham untuk pasar modal Indonesia. Next, ada diversifikasi. Untuk menurunkan risiko portofolio, investor perlu melakukan diversifikasi dengan membentuk portofolio sedemikian rupa hingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi return yang diharapkan. Diversifikasi bisa dilakukan dengan cara diversifikasi random. Salah satunya memilih aset yang akan dimasukkan dalam portofolio secara acak. Dan yang kedua, diversifikasi model Markowitz, memilih aset yang dimasukkan dalam portofolio berdasarkan berbagai informasi dan karakteristik aset. Next, ada diversifikasi Markowitz. Itu salah satunya kontribusi penting dari ajaran Markowitz adalah bahwa risiko portofolio tidak boleh dihitung dari penjumlahan semua risiko aset-aset yang ada dalam portofolio, tetapi harus dihitung dari kontribusi risiko aset tersebut terhadap risiko portofolio atau diistilahkan dengan covariance. Covariance sendiri itu suatu ukuran absolut yang menunjukkan sejauh mana return dari dua sekuritas dalam portofolio cenderung untuk bergerak secara bersama-sama. Baik, untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya Arsil.
Baik, terima kasih Alan. Selanjutnya saya akan menjelaskan diversifikasi Markowitz. Yang pertama di sini ada di samping ukuran covariance dalam perhitungan risiko portofolio juga harus memperhatikan besarnya korelasi antara aset. Yang kedua di sini ada koefisien korelasi adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan pergerakan bersamaan relatif atau relatif konforman antara dua variabel. Yang ketiga, dalam konteks diversifikasi, ukuran ini akan menjelaskan sejauh mana return dari suatu sekuritas terkait satu dengan lainnya. Selanjutnya, ada ukuran korelasi biasanya dikembangkan dengan P, I, J dan berjarak berkorelasi antara plus 1 dan 0 sampai min 1 dan 0, di mana korelasi versus manfaat pengukuran risiko. Yang pertama ada penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi positif sempurna plus 1,0 tidak akan memberikan manfaat pengurangan risiko. Yang kedua, penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi 0 akan mengurangi risiko portofolio secara signifikan. Selanjutnya ada estimasi return portofolio. Return yang diharapkan dari suatu portofolio bisa diestimasi dengan penghitung rata-rata tertimbang dari return yang diharapkan dari masing-masing aset individual yang ada dalam portofolio. Rumusnya bisa teman-teman lihat sendiri yang ada di slide. Selanjutnya, estimasi return portofolio. Contoh, sebuah portofolio yang terdiri dari 3 jenis saham ABC, DEF, dan GHI menawarkan return yang diharapkan masing-masing sebesar 15%, 20%, dan 25%. Misalnya, persentase dana diinvestasikan pada saham ABC sebesar 40%, saham DEF 30%, dan saham GHI 30%. Maka return yang diharapkan 0,4, 0,15 ditambah 0,3 atau 0,2 tambah 0,3 dalam kurung 0,25, 0,195 atau 19,5%. Estimasi risiko portofolio. Dalam menghitung risiko portofolio ada 3 hal yang perlu ditentukan, yaitu varians setiap sekuritas, 2 varians antara sekuritas dengan sekuritas lainnya, 3 bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Selanjutnya, estimasi risiko portofolio kasus 2 sekuritas. Rumusnya bisa teman-teman lihat sendiri yang ada di slide, di mana di sini ada standar deviasi portofolio untuk WA sama dengan bobot portofolio pada aset, untuk PA, B koefisien toleransi aset A dan B. Selanjutnya, estimasi risiko portofolio kasus 2 sekuritas. Contoh, portofolio yang terdiri dari saham A dan B masing-masing menawarkan return sebesar 10% dan 25% serta standar deviasi masing-masing sebesar 30% dan 60%. Alokasi dana investor pada kedua aset tersebut masing-masing sebesar 50% untuk setiap asetnya. Perhitungan adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di slide cara penghitungannya dengan rumus beserta hitung-hitungan yang sudah sesuai. Selanjutnya, estimasi risiko portofolio kasus 2 sekuritas. Contohnya, berikut adalah tabel risiko portofolio A dan B jika dihitung berbagai skenario. Lagi-lagi teman-teman bisa lihat tabelnya yang ada di slide. Itu adalah contoh portofolio A dan B jika dihitung sebagai risiko skenario conversion. Selanjutnya, model indeks tunggal. Perhitungan risiko portofolio dengan model Markowitz seperti dalam tabel di atas tampaknya tetap saja rumit, terutama jika jumlah aset N sangat banyak. Untuk itu, Sharp menemukan model indeks tunggal yang mengaitkan perhitungan return setiap aset pada return indeks pasar, atau ditulis dengan rumus berikut. R sama dengan A tambah B, RM tambah E. Model indeks tunggal. Perhitungan risiko yang mempengaruhi return sekuritas dalam model indeks tunggal melibatkan dua komponen utama, yaitu yang pertama, komponen risiko yang mempengaruhi return sekuritas yang terkait dengan keunikan perusahaan dilambangkan dengan A. Yang kedua, komponen risiko yang mempengaruhi return yang terkait dengan pasar dilambangkan dengan B. Saya rasa
sudah akhir dari PPT kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.